Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif dengan saya Arif Nur Hidayat. Di kesempatan kali ini seperti biasa ya, saya akan menanyakan kabar teman-teman sebelum kita latihan P3K Geografi tahun 2021. Gimana kabarnya, sehat semua ya teman-teman ya? Oke ya, ini sudah hari yang kedua seleksi P3K. Semoga teman-teman yang belum seleksi bisa bersiap-siap dan menyiapkan diri ya pada materi dan lain sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tes itu kebanyakan mengeluhkan kompetensi teknisnya itu sulit katanya. Nah, ini saya push yang kompetensi teknis untuk bidang geografi, semoga bermanfaat. Ini kaitannya dengan soal-soal yang mungkin sering keluar tapi tidak saya bocorkan soalnya, tapi setipe ya, tipe-tipenya seperti ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung saja kita cekidot. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman supaya banyak manfaatnya dan bisa dilihat oleh banyak orang sehingga bisa lolos semuanya. Oke, langsung ke pembahasannya. Nah, kita melihat di sini ya, soal nomor 1 itu kaitannya dengan SIG ya, kaitannya dengan overlay di sini. Kita baca dulu. Perhatikan peta tematik berikut. Ini ada peta penggunaan lahan, peta jarak terhadap sungai, peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kepadatan penduduk. Melalui proses overlay dapat dijadikan media pembelajaran yang menghasilkan informasi tentang bencana titik-titik. Ada bencana banjir, longsor, erosi, gempa bumi, dan puting beliung. Jadi di sini ada overlay atau penumpukan ya data-data peta tematik ini untuk menjadikan peta rawan bencana. Misalnya ini ada peta penggunaan lahan, jarak terhadap sungai, curah hujan, jenis tanah, dan kepadatan penduduk ya. Ini kalau kita lihat dari parameter peta tematik yang disajikan, ini lebih mengarah kepada yang banjir ya. Kenapa? Ya di sini selain ada peta penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, dan kepadatan penduduk, itu ada peta jarak terhadap sungai ini ya, yang menjadikan indikator kuat ya, sinyal kuat bahwa ini bisa dikatakan untuk membuat peta rawan bencana banjir ya. Kalau gempa bumi tidak ya, puting beliung juga tidak, longsor, antara longsor, erosi, dan banjir mungkin ini yang jadi perhatian atau pertimbangan teman-teman ya untuk menentukan pilihan ya, antara longsor, erosi, atau banjir. Ini kalau longsor, erosi itu hampir mirip ya, berarti tidak mungkin jawabannya 2 ya. Sebenarnya kalau pakai eliminasi lebih mudah lagi, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Data utama teknik penginderaan jauh yang dikumpulkan untuk perencanaan pembangunan sarana transportasi di suatu wilayah. Ada penggunaan lahan, sosial ekonomi, inventarisasi jaringan jalan, data cuaca tahunan, kepemilikan lahan dan kebijakan pemerintah daerah, tingkat pertumbuhan pembangunan, sosial ekonomi dan budaya lokal, data demografis, sosial ekonomi dan kondisi budaya lokal, kondisi fisik wilayah, demografis, dan sarana umum. Oke, kita lihat di sini dengan menggunakan teknik penginderaan jauh. Ya, kalau menggunakan penginderaan jauh untuk apa sih? Untuk sarana transportasi. Penginderaan jauh itu identik dengan apa? Dengan citra, dengan foto udara. Nah, ketika demografis bisa melihat jumlah penduduknya enggak, ya, mungkin bisa dilihat dari kepadatan rumahnya. Ya, tapi untuk apa sih ini? Untuk kepentingan kependudukan, bukan untuk transportasi. Berarti ini bukan ya. Yang ada demografisnya kita silang aja ya, ini salah, berarti D dan E ini udah salah. Ini biar trik cepatnya aja, biar teman-teman bisa memanfaatkan waktunya ketika mengerjakan. Kemudian sosial ekonomi, berarti ini udah melenceng dari yang dimaksud transportasi. Nah, oke ya, di sini ada sosial ekonomi ya. Kemudian budaya lokal juga nggak masuk ya. Dilanjutkan data cuaca tahunan, kepemilikan lahan, kebijakan pemerintah daerah ya. Kebijakan pemerintah daerah bisa digunakan dengan teknik penginderaan jauh enggak? Ya tidak bisa ya, jadi bukan ya. Jawabannya adalah yang A. Penggunaan lahan bisa digunakan dengan teknik penginderaan jauh untuk memetakan penggunaan lahan ABCD. Sosial ekonomi ya,
kemudian inventarisasi jaringan jalan ya. Walaupun di sini ada sosial ekonomi ya, mungkin bisa dilihat untuk kawasan sosial dan pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan ini bisa ya. Berarti ini berarti tadi bisa ini sebenarnya yang sosial ekonomi sebenarnya bisa dengan penginderaan jauh ya. Tapi kalau budaya lokal ini yang nggak bisa ya, mohon maaf teman-teman, tadi agak salah ini ya. Sosial ekonomi berarti bisa ya untuk melihat pusat-pusat pertumbuhan ya. Di satu kota kan bisa menggunakan citra ya, seperti Simpang 5 ya, pusat-pusat alun-alun itu kan bisa jadi pusat pertumbuhan ya. Oke, jadi kalau budaya lokal kan nggak terlihat ya, tapi kalau arsitekturnya mungkin bisa terlihat. Oke, jadi jawabannya adalah yang lebih ke inventarisasi jaringan jalan ya, karena di sini lebih ke transportasinya. Untuk B, C, D, dan E itu tidak ada yang mengarah ke transportasi. Oke, jadi gampang. Lanjut, masalah utama kependudukan di Indonesia saat ini. Ini ada pertumbuhan penduduk, kualitas SDM, dan persebaran penduduk. B, melek huruf, angka kematian dan persebaran penduduk. C, pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. D, kepadatan penduduk, tingkat migrasi dan seks rasio. E, pendapatan, kesehatan, dan kualitas penduduk. Wah, mumet ini teman-teman ya. Kalau lihat seperti ini teman-teman sudah dipusingkan dengan materi yang berat-berat, padahal ringan ya aslinya. Tinggal pakai ini aja, eliminasi biar teman-teman nggak pusing. Ini kita lihat kata kuncinya. Masalah utamanya apa sih? Kependudukan di Indonesia saat ini. Kita lihat pendapatan ya, kesehatan, kualitas penduduk. Ini ada kaitannya sebenarnya enggak dengan kesehatan kan biasanya berdiri sendiri ya enggak. Walaupun ada campur tangannya itu, tapi masih jauh dengan kependudukan ya. Ini seks rasio ya, tingkat migrasi, kepadatan penduduk ya. Ini masuk dalam lingkaran materi-materi kependudukan ya, kita simpan. Pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk ya. Oke, kita juga simpan ya ini. Tapi kalau pengangguran menurut saya ini lebih ke yang ekonomi nih, jadi bukan kemiskinan juga iya, ini kaitannya dengan ekonominya. Melek huruf, angka kematian, persebaran penduduk ya. Ini kalau melek huruf ini lebih ke pendidikan, berarti bukan ya. Berarti antara A dengan yang D. Nah, tinggal kita lihat kata kuncinya lagi saat ini ya. Di sini ada kata kuncinya saat ini. Berarti yang terjadi di Indonesia saat ini apa sih? Yang terjadi adalah pertumbuhan penduduknya tinggi ya, kualitas SDM-nya masih tergolong rendah, dan sebaran penduduknya itu masih terfokus di Pulau Jawa ya, sehingga perlu adanya pemerataan infrastruktur yang nantinya dapat menunjang adanya pemerataan penduduk ya. Jadi ini yang sebenarnya jadi masalah ya. Jadi jawabannya yang A. Kalau seks rasio itu bukan masalah, itu untuk menghitung perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut. Migrasi untuk mengetahui perbedaan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Ini sebenarnya bukan masalah utama ya. Yang masalah utama adalah pertumbuhan penduduknya itu yang tinggi terus ya, kemudian tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang bagus dan sebaran penduduk yang tidak merata. Ini adalah masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing dengan tema-tema yang berat-berat ini, tinggal dipilih sesuai dengan kata kunci dari soal itu. Oke, lanjut. Kearifan lokal budaya berupa bentuk bangunan rumah dengan 3 lapisan struktur ya, ratiang, kale, dan suluk, dan berbagai jenis kuburan di Goa Ilang ya, seperti pohon, merupakan ikon ekonomi pariwisata di daerah masyarakat di mana ya, Baduy, Naga, Dayak, Toraja atau Sasak di Toraja. Ini masih teman-teman tahu ya, ini buat refresh aja. Ini ada soal kaitannya dengan geopariwisata ya, biar teman-teman bisa memahami. Nah, ini ada bentuk ratiangnya, kale sama suluk ya. Ratiang itu identik dengan apa sih? Dunia atas ya, dunia tengah, dan dunia bawah. Ini enggak sembarang orang atau perseorangan bisa memiliki rumah atau tongkongan seperti ini. Ini hanya
turun temurun ya, yang dari suku Toraja. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5, itu kaitannya dengan ketahanan pangan nih. Merupakan salah satu indikator maju mundurnya suatu negara. Indikator maju mundurnya suatu negara. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan itu apa sih ya? Teman-teman, ini kalau materi ketahanan pangan itu lumayan luas ya, karena sering kita lihat kata kunci dalam ketahanan pangan itu kaitannya apa sih dengan ketersediaan pangan yang ada di suatu negara ya, karena di sini maju mundurnya negara ya. Kalau lokal berarti ketersediaan pangan di suatu wilayah tertentu ya, daerah tertentu ya. Karena ini konteksnya negara, berarti ketersediaan pangan yang ada di suatu negara itu apa sih ya? Apakah teknologi pertanian, luas lahan, keadaan cuaca, dan jenis varietas ya, kemudian keadaan cuaca, keadaan petani, hasil pertanian, dan jumlah petani. Ini agak membingungkan kalau teman-teman nggak tahu konsepnya. Intinya kalau ketahanan pangan itu kaitannya dengan apa sih? Tadi yang saya bilang ketersediaan pangan ya. Ketersediaan pangan ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan jumlah ya, jumlah pangan ya, dengan penduduk ya, penduduk yang ada di suatu negara tersebut ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di suatu negara. Ketika jumlah pangannya itu terpenuhi, berarti ketahanan pangannya bagus. Tapi kalau jumlah pangannya tidak memenuhi dengan jumlah penduduknya tidak seimbang, maka dapat dikatakan ketahanan pangannya itu sangat rawan ya. Rawan terjadi apa? Terjadi krisis pangan dan lain sebagainya, kelaparan dan lain sebagainya imbasnya itu ya. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi ketahanan pangan itu baik buruk ya, itu apa sih ya? Apakah cuaca ya? Cuaca bisa ya, berarti luas. Kita kaji dari yang A dulu coba ya, teknologi pertanian, luas lahan, keadaan cuaca. Ini teknologi oke ya, luas lahan bagus, keadaan cuaca juga oke ya. Kalau teknologi pertanian bagus, untuk mendapatkan kuantitas pangannya akan lebih bagus, luas lahannya juga ya, keadaan cuaca juga harus mendukung. Jenis varietas ini menurut saya kurang tepat ya. Kenapa ya? Karena jenis varietasnya ya, ketika jenisnya bagus memang kualitasnya bagus, tapi apakah dia memenuhi ketersediaan pangan di suatu negara ya? Misalnya beras ya, misal beras satu, ini dalam konteks yang kecil ya, saya biar teman-teman bisa membandingkan dalam satu keluarga yang misalkan harusnya memenuhi produksi atau mengkonsumsi berasnya satu hari satu keluarga yang berisi 4 orang itu 1 kilo ya, dengan beras yang 64 misalnya, beras yang jenisnya beras 64 ya, atau yang standar 1 kilo misal, dengan jenis varietas yang beras yang bagus, misal beras Raja Lele tapi setengah kilo, itu ketersediaan pangannya gimana? Kurang ya, walaupun kualitas jenis varietasnya bagus begitu. Jadi jenis varietas itu nggak masuk ya. Jadi nomor A salah. Jadi yang ada jenis varietas kita silang aja. Jadi D salah nih. Ya, A sama D juga sudah salah. Lagi jumlah panen. Kemudian distribusi panen. Apakah jumlah panen menentukan ketahanan pangan? Belum tentu. Panen berkali-kali apakah bisa hasilnya maksimal? Juga belum tentu. Berarti yang C juga salah. Keadaan petani, hasil pertanian. Hasil pertanian iya ya, jumlah petani apakah iya? Belum tentu juga ya. Banyaknya petani belum tentu sebanding dengan banyaknya produksi pangan yang dihasilkan ya. Tergantung bagaimana luas lahannya. Ketika jumlah petaninya banyak tapi luas lahannya nggak ada, ya sama aja bohong ya. Teman-teman juga pernah membaca, harus banyak literasi ya. Jadi di tahun Presiden Joko Widodo itu buka-bukaan untuk mencetak beribu-ribu sawah. Untuk apa sih? Tujuannya untuk ketahanan pangan. Kemudian ada impor beras juga, itu dulu kan sebenarnya untuk apa sih? Untuk ketahanan pangan, supaya Indonesia tidak mengalami krisis pangan.
apalagi di tengah pandemi seperti ini juga sangat rawan sebenarnya ya. Makanya ada wacana itu perluasan lumbung padi di luar Jawa, seperti di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, kemudian di Papua juga ada wacana seperti itu. Teman-teman harus tanggap dan peka terhadap berita-berita seperti itu ya. Lahan luas otomatis akan menambah kuantitasnya pangan atau beras di negara tersebut. Di Indonesia misal keadaan cuaca yang bagus atau mendukung juga perlu ya. Ketika cuacanya kering otomatis tidak bisa ditanami padi gitu. Kemudian teknologi pertanian yang oke ya, seperti di Jepang. Kemudian infrastruktur yang tadi saya bilang, ada irigasi yang bagus, kemudian ada lumbung padi yang gede, itu juga akan mempengaruhi daripada ketahanan pangan. Ini luas sekali kalau ketahanan pangan kita bahas konteksnya. Teman-teman harus tahu konsepannya. Jadi jawabannya ada luas lahan pertanian, keadaan cuaca, teknologi pertanian, dan infrastruktur. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka gunung berapi dalam status ya, ini ada menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Ya, ini isyarat daripada status gunung berapi ya. Kalau darurat ini nggak masuk, biasanya ada status bahaya, waspada, siaga, dan awas. Tinggal kita klasifikasikan ya. Kalau bencana alam ya, itu ada karakteristik bencana atau jenis bencana itu ada 3: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial ya. Bencana alam itu kaitannya dengan fisik ya, dengan gempa bumi, tsunami, erupsi gempa, erupsi gunung api, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Kalau non alam itu yang diakibatkan oleh peristiwa non alam seperti COVID-19, gagal teknologi, gagal modernisasi, itu non alam. Kalau bencana non sosial itu kaitannya dengan konflik masyarakat antar kelompok ya, antar komunitas, dan lain sebagainya. Nah, kita ke yang tadi ya, isyarat gunung berapi itu ada 4 ya, yang kategori status normal, waspada, siaga, dan awas. Ya, maknanya apa sih? Ada maknanya. Ketika normal itu tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, waspada ya, peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Kemudian siaga, peningkatan intensif ya, peningkatannya intensif ini menuju bencana letusan ya. Kalau awas itu udah letusan dimulai dan abu dengan asap ya, berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Kemudian tindakannya ada mengkosongkan wilayah ya. Tadi berarti ada kata-kata mengkosongkan wilayah ya, berarti masuk status yang awas. Nah, teman-teman harus baca-baca lagi mengenai mitigasi bencana ya. Kita lanjut nomor 7. Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana pada saat pra bencana dapat dilakukan melalui kegiatan ya, pra bencana ya. Teman-teman ingat, sebelum terjadi bencana ini ada mitigasi, pemulihan, dan rekonstruksi, kegiatan SAR, pencegahan dan sosialisasi, mitigasi kesiapsiagaan dan peringatan dini, mitigasi tanggap darurat dan peringatan dini, peringatan dini, sosialisasi, dan rekonstruksi. Jawabannya adalah yang mana? Nah, kita lihat yang pra bencana, berarti yang ini nih. Bencana itu masuknya yang mana ya? Kalau rekonstruksi atau pembangunan berarti ini setelah gempa, berarti bukan ya. Kalau ada kata-kata rekonstruksi berarti bukan pra bencana tapi pasca bencana. Tanggap darurat juga masuk, ini masuk mana? Masuk pasca bencana. Nah, teman-teman tinggal lihat kata kunci yang diinginkan dalam soal ini pra bencana ya, dipahami ya. Mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini ya. Di sini ada peringatan dini, kita simpan ya. Pencegahan berarti peringatan dini atau early warning system. Kemudian kegiatan SAR, pencegahan dan sosialisasi. Kegiatan SAR itu sudah pencarian, berarti bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini merupakan bagian dari pra bencana. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita kaitannya dengan skala nih teman-teman.
Ini banyak yang request coba bikin soal yang kaitannya dengan skala ini. Pada peta tertulis skala 1:500.000. Artinya apa sih? 1 cm jarak pada peta itu mewakili 500.000 cm atau 5 km pada jarak sebenarnya. B. 1 cm jarak sebenarnya mewakili 500 cm atau 5 km pada peta. Petanya berarti harus panjang ini 5 km. Ya, setiap 500.000 cm jarak pada peta mewakili 1 km jarak sebenarnya. Ya, ini enggak tepat ya di sini. 500.000 di sini 1 km, berarti yang D sama C sudah salah. B juga salah ya. Kenapa? Di sini ini 5 km pada peta, ini enggak mungkin ya. Panjang banget berarti petanya. Jawabannya adalah yang A ya. Ini masih mudah ya tingkatan soalnya. Nah, ini yang lumayan ya. Jarak dari Karawang menuju Purwakarta pada sebuah peta berskala 1:50.000 ya adalah 4 cm. Selanjutnya peta tersebut akan diperkecil 2 kali menjadi 2 cm sehingga skala petanya menjadi kira-kira berapa nih teman-teman ya. Memperbesar dan memperkecil skala. Nah, di sini ada kata-kata memperkecil jadi 2 kali. Nah, ketika petanya diperkecil ya berarti skalanya dikalikan ya. Jadi kan dari Karawang ke Purwakarta ya, itu skalanya 1:150.000. Nah, kalau diperkecil 2 kali berarti skalanya kita kalikan dengan berapa? Dengan 2 kali. Jadi berapa? 1:300.000 ya. Selesai sebenarnya ya. Yang dari tadinya 4 cm ya, 4 cm. Kemudian yang 1:300.000 jadi berapa? Jadi 2 cm kan. Jadi 2 cm. Nah, kalau kita gambarkan dalam peta seperti ini ya. Jadi yang 2 kali 2 cm ya dengan peta yang diperkecil jadi seperti ini misalnya ya. Ini 1:300.000 ya. Yang ini yang kecil ini 1:300.000. Yang ini yang besar ya, ini adalah 1:150.000. Jadi bisa terlihat ya, ketika diperkecil tinggal dikalikan aja. Tapi kalau di sini diperbesar 2 kali tinggal dibagi 2 ya. Kalau diperkecil dikali 2, kalau diperbesar dibagi 2. Jadi berapa? 1:75.000 ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang C ya. Yang 1:300.000. Ini kaitannya dengan perbesar dan memperkecil skala peta. Lanjut, kota ya, jarak antara kota X dan Y ya pada suatu peta itu 10 cm. Jarak sebenarnya antara kota X dan Y itu 100 km. Berdasarkan besar skalanya, jenis peta tersebut termasuk peta apa? Nah, kita disuruh menghitung dan kemudian mengkelompokkan. Jadi bentuknya soal-soalnya agak sedikit HOTS ya. Ini middle HOTS namanya. Ya, ada kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, dan dunia. Kita hitung dulu. Tentukan skalanya dulu. Yang dicari di sini kan jenis peta tersebut masuk skala apa ya? Skala petanya berarti kita harus cari tahu dulu skala peta. Jadi 10 cm dibanding dengan 100 km. 1 banding, ini kita coret nolnya ya, 10 tinggal ditambahi nolnya jadi 5. Nah, jadi 1 juta nih. Tinggal diklasifikasikan 1 juta ini masuk mana ya. 1 juta ini masuk skala kecil ya, yang ini. Nah, jadi
model soalnya agak seperti ini. Jadi teman-teman harus lihai ya, harus tahu peta berdasarkan skalanya itu ada peta kadaster, skala besar, skala sedang, dan skala kecil ya. Antaranya ya, skala kecil 500.000 sampai 1 juta, skala sedang 250 sampai 500 ya, skala besar 5.000 sampai 250.000, skala kadaster, skala detail 100 sampai 5.000. Oke, kita lanjut soal nomor 11 nih. Pulau A dan B jaraknya 320 ya, kita hitung A, benar, pencet ya, kita apa dulu, A ke B itu berapa? 320 km. Ini berarti apa? Kalau kilometer berarti jarak sebenarnya. Saya singkat JB ya, jarak sebenarnya. Jarak tersebut akan digambar dengan ukuran 8 cm ya. Dengan ukuran 8 cm. Berarti 8 cm ini adalah jarak 8 cm ini jarak pada peta ya. 8 cm pada sebuah buku gambar ya. A ke B ya, akan digambar 8 cm pada sebuah buku gambar. Nah, yang dicari apa sih? Skala ya. Yang dicari di sini adalah skalanya, skala yang digunakan. Nah, teman-teman kalau pengen mudah menggunakan ini aja, apa, segitiga aja, segitiga mudah ya. Di sini, nah dibagi 2. Nah, di sini ada JP, jarak pada peta. Kemudian JS atau jarak sebenarnya. Kemudian di sini skala. Ini JP aja, JP ya. Mohon maaf, ini JP. Ini saya eraser aja biar mudah. Nah, JP ya, biar nggak ketukar sama skalanya. JP. Jadi jarak pada peta, jarak sebenarnya, dan skala. Nah, kalau menghitung skala ya tinggal dibagi aja, ini kita arsir aja, diarsir yang skalanya. Berarti skala sama dengan JP atau jarak pada peta dibagi JB, jarak sebenarnya. Jarak pada petanya berapa? 8 cm dibagi jarak sebenarnya 320. Kita jadikan cm tambah nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 banding 32. 32 bagi 8 berapa? 4. Nah, berarti kita bisa menghitung 1 banding berapa? 4 juta. Nah, ini adalah skalanya ya. Jadi jawabannya ada yang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika ada rumus menghitung skala, pakai segitiga ini aja ya, biar mudah nih teman-teman ya. Jadi ada JP, JB, dan S atau skala ya. Ini saya tulis di sini JP, kemudian JB ya, sama skala. Nah, kalau menghitung JP ya, jarak pada peta, berarti jarak sebenarnya kali skala, tinggal ditutup aja. Kalau menghitung jarak sebenarnya tinggal ditutup, diarsir yang ininya, yang JP nya tinggal diarsir aja ya. Boleh ya, ini tinggal diarsir aja ya, tinggal diarsir. Jadi tinggal JP dibagi skala, jarak pada peta dibagi skala, maka akan ketemu jarak sebenarnya. Oke, itu saja dari saya. Selamat sudah menonton ya. Tadi ada kendala teknis karena menggunakan pen tablet, saya nggak biasa, tapi saya yakin yang di soal kompetensi teknis ya nggak banyak hitung-hitungan, tapi ada ya teman-teman. Semoga bisa sukses dan persiapan dengan matang, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah komen pada video konten sebelumnya. Ada yang keluar, ada yang sudah tahu konsepan dalam mengerjakan. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga lolos di tahap 1. Oke, terima kasih, salam semangat terus dan jangan lupa berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.